Balik lagi ke konten kritik, ke review titik. Hari ini kita akan mereview. Enggak mengkritik. Mengkritik. Iya, enggak, mereview deh boleh deh. Review dan kritik. Review dan kritik film termasuk jadul ya? Apa enggak? Enggak lah, baru itu. 2 tahun yang lalu, 2018. 2018. 2018. Tapi baru masuk. Ave Mariam. Baru ada di Ya, film Ave Mariam. Ya, sebenarnya filmnya disclaimer aja ya. Bukan ranah kita sebenarnya ya, secara garis besarnya bukan ranah kita buat mereview film ini. kritik. Kalau review mah semua orang bisa. Kan Iya, kritik. Mengkritik film ini karena masih ada bau-bau agama di sini ya, bau-bau agama. Tapi secara garis besar gue suka cerita romantisnya. Oke. Seperti biasa ada sinopsisnya atau ada cerita apa semacam kayak Cerita alurnya. alurnya oke. Sedikit aja pokoknya, intinya ini kisahkan tuh di tahun 1998 di Semarang. Jadi ada suster yang namanya Mariam, diperankan oleh Maudy Kusnadi. Di situ dia cantik banget sumpah, oke gua akuin. Terus ada juga suster yang kasarannya senior, ada dimainkan oleh Lydia Olga, suster Mila namanya, suster Kirana dimainin sama Tuti Kirana. Terus Suster Monik, maksud gua Suster Monik dimainkan oleh Tuti Kirana, sama ada Romo Martin Joko Anwar sama Romo Yosef Joseph. dimainin sama Chico Jericho. Ya. Ceki Jeriki. Ciki Jiriki. Intinya ya kita tahu lah yang namanya di Katolik itu seorang Romo atau seorang pendeta. Gue nggak tahu ya Romo pendeta tuh sama apa enggak. Cuman kemarin gue nanya ke temen gue, shout out to Hiskia, oke? Kalau kata Hiskia, Romo itu dia nggak boleh nikah, tapi pendeta tuh masih boleh. Yang mungkin yang tahu komen down below aja karena kan Protestan kan. dia nanya ke temen yang Katoliknya kayak gitu. Iya. Ya, gue nggak tahu makanya komen down below aja ngerti. Gue ngerinya salah juga kan di situ. Cuman intinya sih seperti itu. Nah intinya si Suster Mariam itu jatuh cinta sama Romo Yosefnya itu, yang artinya kisah cinta terlarang. Wah keren tapi dibalutkan agama. Intinya sih gitu. Tapi kritik tuh selalu punya perspektif ala kita. Itu yang keren. Nah ini makna-makna tersirat menurut gua. Pertama, scene-nya dominan warna hitam sama warna putih. Nah betul. Kenapa? Ngelambangin manusia ada dosa. Oh, ya. Selalu pasti manusia punya dosa. Yin yang. Ya, selalu manusia punya dosa. Nggak bisa luput dari dosa, nggak bisa luput dari kesalahan, kayak gitu. Terus ada scene kedua, ada scene multitafsir yang kayak misalnya baru di awal scene Mariam ngebuka jendela pas dia mimpi. Itu gue punya ada banyak nih. Yang pertama mungkin dia lagi mimpi basah, mimpi jorok. Kenapa gitu? Menggambarkan bahwa dia akhirnya ngelihat bahwa ada surga yang lain kayak gitu. Gue sih ngeliatnya kayak gitu. Iya, terus bisa juga dia tuh udah bosan dengan kehidupan yang monoton. Gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja. Jadi posisinya ya begini lagi kayak gitu. Terus yang ketiganya penggambilan gambarnya itu selalu ada satu sisi yang keisi, ada satu sisi yang kosong. Kayak bisa lagi nih, si Mariam di sini kayak yang awal-awal yang suster mandi, yang dimandiin, kanannya kosong, kirinya jalan. Kenapa gitu? Sama itu kayak representasinya sama kayak bahwa manusia tuh nggak bisa luput dari dosa, kayak sesuatu yang kosong pasti akan keisi lagi sama sesuatu yang kasarannya buruk atau baik kayak gitu, pasti selalu kayak gitu. Terus pengambilan gambar yang pakai yang satu posisi tadi yang gue bilangin, sama shoot jarak jauh. Perhatiin deh, shootnya selalu jarak jauh. Pas yang di gereja dia nge-shoot Romo-nya lagi khotbah, pas Mariam lagi jalan, apa itu shootnya selalu jauh. Kalau menurut gue karena representasinya, karena tema ini jarang diambil, jadi saya kayak ngambilnya itu dari jauh, atau pihak dari si sutradara takut ngambil tema ini. Jadi menggambarkan kayak ketakutan jauh gitu. Iya, kayak gitu. Terus ya ini keren nih.
pas yang Mariam ngeliatin Romo Yosef lagi ngelatih musik. Terus kayak ketutupan sama jendela pagar-pagar ya, gitu. pintu-pintu. Ya, kalau menurut gua itu semacam kayak bahwa Mariam tuh udah punya 7 dosa besar, salah satunya nafsu yang terbatasin oleh itu pintu imannya tadi. mereka. Ya, Tapi imannya itu ya cuman segitu, tetap bisa ngelihat dosanya kayak gitu. Terus si Chico Jericho atau Romo Yosefnya yang ngajakin dansa semua suster itu ngasih tahu bahwa dosa itu terlihat menyenangkan. Oke. Kayak gitu, dan makna tersiratnya menurut gue bagus-bagus di sini. Terus scene Mariam yang lewatin anak-anak SMA pakai hijab, yang dia pergi, yang keluar kayak gitu. Nah itu kayak ya udah sih, mungkin lebih kayak ini sih, kayak ya, toleransi kayak agamaku kayak ya udah lewat aja gitu, kita nggak ada masalah gitu. Dan katanya dan katanya kalau di Wikipedia, kalau di Wikipedia filmnya itu katanya kepotong 15 menit. Oh ada ya, Mas, berarti nggak full itu? Itu nggak full, yang kita tonton tuh nggak full, yang dan yang di apa? Gua nggak tahu, katanya sih ada scene Ngaji. Enggak ngaji, scene mau di Kusnadi sama Chico Jericho-nya tuh berlari-lari telanjang di pantai. Oh. Katanya ada. Gua nggak tahu bener apa enggak. Ada ya? Gua nggak tahu bener apa enggak. Tapi katanya diputer di festival Cina, film Cina di Cina gitu. Di Shanghai apa di Cina gitu. Terus scene ke-7 yang si Chico Jericho-nya mau ngasih kue di pantai. Oh iya. Ya. Tapi pengambilan shootnya tuh sebelum ke pantainya dia ngambil dari belakang. Itu kayak tahu aja kalau gue tuh mau ngakuin dosa nih. Tapi gue nggak mau orang lain melihat gue, biar gue aja yang jalanin gitu. Kayak kasarannya tahu ini dosa tapi tetap dilakuin lah kayak gitu. Ini dosa. Ya ini lebih representasi menurut gue lebih banyak ke dosa sih ya. Terus pengambilan gambar yang pantai itu yang tadi gue bilang. Itu kayak surganya si Mariam, karena Mariam ya, bukan mereka berdua. Mariam atau mereka berdua. Tapi kalau ngelihat dari mimpinya Mariam ngebuka kan pantai. Itu mimpi jorok, makanya gue bilang gitu. Terus yang si Mariam buka baju yang cuman 2 second apa 1 second gitu, yang cuman habis itu kepotong langsung ke mobil. Gue nggak tahu kalau di Netflix kepotong apa enggak. Potong kan? Iya sama kan. Ya kalau menurut gue sih ya itu udah pasti mereka berhubungan, intercourse ya gitu. Berhubungan. Ya intinya punya ya ada lah gitu. Dan punya hubungan darah kali gitu. Scene yang bikin gue merinding. Apa tuh? Yang scene Mariam minta maaf itu pengakuan dosa, tapi ternyata itu Romonya juga. Itu Romo yang jatuh cinta. Romo Joseph. Iya itu juga. Itu gue menurut gue sih gila, keren banget. Dan ini katanya based on true story katanya. Iya emang filmnya based on true story kayak gitu. Dan gue nggak seperti biasa secara perfilman acting gue udah acungi jempol lah. Joko Anwar main di situ, ada gitu. Terus ada siapa lagi? Lydia Olga, Chico Jericho, Maudy Kusnadi juga. Gue nggak tahu Maudy Kusnadi itu cantik banget sih di situ. Emang lu suka yang apa? Beritu. Iya makanya kayak Maudy Kusnadi itu kayak cantik banget. Yo, nggak tahu cantik aja di situ. Padahal kan pakaiannya kayak gitu. Terus kalau misalnya ditanya masalah acting atau gimana, gue nggak bisa nilai lagi. Tapi banyak cacat. Iyalah. Banyak lah cacat. Ya. Salah satunya kameramen kita pernah bilang. Di situ ada Udang, shout out to Udang. Halo Udang. Bosenin ya? Enggak, Udang bilang katanya untuk sebuah film di tahun 1998 kan itu setnya apa? 1998 bilang setnya, tapi kan dibuatnya 2000-an. Ya pokoknya zaman dulu lah ya. Harusnya di zaman itu, yang pertama sepeda yang digunakan Yosef itu terlalu muda katanya. Kurang jadul gitu. Kurang jadul. Kalau dari gua, harga buku yang dibeli sama Suster Mariam terlalu mahal. Padahal itu kan buku bekas dan zaman dulu gitu. Itu aja mungkin kalau cacatnya dari gua. Untuk mobil dia ngambil mobilnya mobil VW ya. Mobil VW masih. Itu sih ya zaman sekarang juga masih bisa. Ya enggak. Jadi manusia. Jadi manusia. Ngapain dia rebahan? Nah, intinya sih kayak gitu. Oke. Kalau dari lu Ram? Gua ngelihatnya paling ya umum aja, general aja ya. General iya enggak apa-apa. Tadi lu fair enggak nih? General fair.
Yang nggak lu ituin mungkin yang anak kecil tuh kan juga sering disorot tuh, yang anak kecil jualan susu. Penjual Nah, susu. itu juga tuh Yang penjual susu benar. representasi juga dari Yang dia bilang perbedaan. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. nah, itu jadi ya nggak masalah gitu, cuman sekedar ucapan kan. Betul, kalau betul. diucapin juga ya ini emang permasalahan dari tahun ke tahun ya, ucapan Ucapan, tuh, ya. selamatin Natal segala macam itu kan sekedar ucapan aja. Nah itu Dan- kayak ya dibiasakan aja gitu loh. Kalau misalkan ucap salam ya salam balik gitu. Intinya mah kan semua ucapan dalam semua agama menurut kita mah baik semua ya Iya, gitu. betul. Walaupun Tergantung ada- imannya masing-masing iya, aja. walaupun ada yang bilang katanya jika suatu orang mengikuti Ya, suatu satu kaum jadi kaum maka- tersebut ya gitu. mereka sedang Nggak- cosplay nggak- gitu. Nah, Tapi ada satu kalimat yang gue suka. wah, gue juga suka tuh. Kalimatnya keren banget. Jika surga belum pasti untuk saya, Buat untuk apa? saya mengurusi nerakamu? Nah, Dem, tuh dengarkan mayoritas. terbaik tuh. Gue langsung to the point ini nyerangnya bukan untuk kaum ini. Mayoritas, hey. Mayoritas di Spanyol tapi. Ya jadi yang ngapain ngurusin urusan orang gitu, udahlah urusin masing-masing aja diri Dan dulu aja. di Wikipedia ditambahin informasi bahwa si suster yang sakit tuh, yang Nah. dikasih obat Hmm. itu punya yang ngeplay musik, Hmm. yang ngeplay musik itu tuh punya anak angkat. Hmm. Anak angkatnya itu Romo Yosef. Oh kan iya emang Di Wikipedia. emang itu Nah. emang dia kan anak dari salah satu suster itu kan. Ya, Udah ninja guys. ya guys. Ya pokoknya di situ dijelasin, makanya si suster itu selalu ngintipin kan, ngintipin kayak Ini ngapain sih berduaan mulu kayak Nah, gitu. Terus juga kan ada ceritanya kayak yang sakit tuh si suster siapa? Yang Yang senior dirawat mulu sama si Ya. Mariam. Monik. Ya, suster Moni kayak nggak suka kan gitu awal-awalnya sama Iya. si suster Mariamnya. Nah, itu tuh ada kecemburuan sosial aja sih menurut gua, kayak di sana tuh si suster Moniknya nggak bisa merasakan apa yang suster Mariam rasakan gitu. Kalau menurut gua apa yang dirasakan pas muda gitu. Kayak kan di situ dilihat kan kayak jutek Iya, banget kan si suster Moniknya kan ke suster Mariam. Tapi si suster Mariam gua rasa juga nggak tahu kenapa sih nih orang tua Iya, jutek iya, ke iya. gua gitu. Ya ngerti Sampai, gue. sampai pada akhirnya juga ya lulu juga kan. Tapi gue yang sedihnya itu sih yang dia di surprisein ulang tahun gak sih, tapi sebelumnya dia melakukan dosa, Iya. dia sedih terus datang masuk ke gereja disurprisein, padahal tuh tuh nggak tahu tuh nangis sedih apa nangis bahagia. Iya, multi tafsir. Dia sebenarnya habis ngelakuin dosa kan tuh sedih tuh kan, dia hujan-hujanan terus masuk gereja di apa namanya disurprisein kan. Nah, tuh tapi Dan- ditinggal abis itu. Iya. Kayak kentang banget tuh scene-nya tuh. Kayaknya sih para pihak suster tahu Oh, udah kalau tahu. itu masalah dosa kayak gitu. Jadi Ngapain mereka sih, udah kayak tahu gitu. nungguin sampai malam gitu ya. Hmm. Nah itu sih itu kayak Lebih ke sana mungkin ya, modus mungkin. aja gitu. Dan kalau ditanya ini happy ending apa good ending, gue nggak tahu sih. Better ending lah, nggak good Gini. ending. Ini pendapat dari gue. Nah. Kalau misalnya kalian ngambil dari sisinya religi, ini good ending. Nah, betul. Karena Jadi pada akhirnya dia mereka mengakuin tidak berbuat dosa. Mereka tidak berbuat Mengakui. dosa. Tidak menjalin hubungan. Oh, Kan akhirnya Romonya bilang bahwa semua orang mempunyai caranya mencari kebahagiaan. Maka carilah kebahagiaanmu Diri dengan sendiri. cara dirimu Ya. sendiri kayak gitu. Ya akhirnya si pihak Suster Ceweknya. Mariamnya pergi dari gereja. Artinya kan nggak ketemu sama apa namanya si ini lagi kan, si Mariam lagi kan. Ya, makanya kalau gue bilang kalau ngeliat dari sudut pandang religi ini lebih ke good ending. Tapi kalau sudut pandangnya filmnya Percintaan. drama atau romantis ke bad ending karena nggak artinya dapet hubungan, relationship-nya nggak ada. nggak dapet restu, tapi nggak dapet restu dari agama, agama kayak gitu. Ya nggak tahu ya, makanya balik lagi ke pendapat kalian masing-masing makanya kayak gitu. Dan disclaimer ini spoiler alert, baru dikasih tahu di akhir. Ya, betul. Ya kalau mau nonton ini Oh, spoiler. spoiler Iya, gitu. Saya lupa. Kalau mau nonton video ini, Iya. ini tuh mengandung spoiler. Iya gitu. Berarti nanti tak pindahin di depan. Kalau gitu pakai tulisan aja. Ya udah, Udah, ada lagi tambahan dari lo? apalagi? Pila poin-poin. Poin ya, nilai skor. Skor. Untuk tadi kata temen gue 30 menit pertama itu banyak diemnya,
emang ngebosenin sih filmnya sih, tapi ya intrik-intrik drama dan religiusnya ya sama aja sih, walaupun dari kisah nyata. Maksud gue juga ya banyak gitu loh yang nggak direstui dari agama, orang tua segala macam, tapi ini salah satu filmnya aja. Iya. Ya paling kalau dari gue paling nilai dari apa ya, 1 sampai 10. latar, enggak dari latar, Oke. acting segala macam Keseluruhan. ya. Nah, bukan general itunya, Oh, iya. filmnya bukan cerita Iya, filmnya, oke. cuman alur cerita sama actingnya paling ya 6 lah 6 dari 10. termasuk jelek ya berarti kalau dari lu. Bosenin, emang bosenin menurut gua mah. Slow burn. Kalau di Netflix ada yang namanya tuh genrenya tuh slow burn. Slow burn tuh jadi semakin kita tonton Makin itu malah makin penasaran kayak gitu. Nah, terus. gue dapet slow burnnya. Iya, Kalau gua gue juga. mungkin ngasihnya sekitar 8. 8. Apalagi ini film Indonesia yang berani ngangkat kayak gitu kan, lo tahu sendiri. Iya. Gue lupa sutradaranya siapa, nanti dipakein tulisan aja disutradarai oleh siapa kayak gitu. Intinya ini film bagus. Gue akuin ini film bagus. Silakan kalau yang mau nonton, ada di web-web yang kalian cintai, yaitu adalah web-web yang ilegal maupun Netflix. Silakan. Tapi ingat, kalau di web ilegal ada iklan pembesar Trakan. Iya. Apalah aja dia. Dah? Ya, segitu aja.